Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pengalaman pribadi sampai sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan yang bersifat multifaktor ya, karena baik secara fisik maupun psikis kita terganggu ya karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi topik kita kali ini adalah pengalaman pribadi bisa sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, teman-teman semua, pada sharing kali ini ya, saya ingin berbagi pengalaman ya dari penderitaan yang pernah saya alami sampai dengan bisa sembuh, dengan fokus kepada solusi teman-teman ya. Jadi beberapa video-video yang lalu saya pernah fokus dengan sensasi ya, fokus dengan rasa-rasa yang ada, itu sudah pernah saya sharingkan. Nah, untuk kali ini saya fokus dengan masalah solusinya ya, karena yang menghantarkan kita bisa sembuh itu adalah solusi. Baiklah teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ketika kita ingin melihat secara solusi bagaimana cara keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, maka kita sekilas ya melihat sebabnya ya. Nah, sebab kita terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang sering disebut adalah sebabnya multifaktor. Ini secara garis besar ini ada beberapa hal cuma teman-teman. Yang pertama, bisa kita terkena asam lambung karena pola makan ya, karena pola makan yang over. Misalkan kita makan over, terlalu pedas ya dalam waktu yang lama, nah biasanya lambung akan bermasalah. Atau sebaliknya, kita makan terlalu banyak asam ya, makan terlalu banyak lemak tinggi ya, berminyak, bersantan dan sebagainya. Jadi intinya makan kurang seimbang ya. Nah, itu bisa juga menyebabkan asam lambung. Nah, kemudian yang kedua, bisa sebab dari pola hidup ya, atau gaya hidup teman-teman. Contohnya kita sering begadang ya, beraktivitas terlalu over, nah intensitasnya, sehingga kita sering menjadi kecapean ya, sering istirahatnya kurang, tidurnya kurang. Nah, dalam aktivitas yang berlebihan kita lupa makan ya. Nah, akhirnya kita juga bisa memicu asam lambung itu terjadi. Nah, sebab yang ketiga ini faktor yang secara psikis teman-teman. Asam lambung bisa terjadi ini karena memang sebab dari pikiran kita ya, dari pikiran, dari perasaan, dari emosi ya. Nah, ini yang bertumpuk-tumpuk ya, yang tidak kunjung terpecahkan, akhirnya tersimpan. Nah, karena beban pikiran semakin banyak, nah akhirnya memicu asam lambung untuk
naik. Nah, oleh karena itu maka solusinya juga nanti meliputi beberapa hal teman-teman ya. Nah, sekarang yang ingin saya ceritakan ini adalah solusi ya. Solusi supaya bisa sembuh dari asam lambung. Ini yang pertama teman-teman ya. Yang pertama saya berusaha mulai dari pengobatan ya. Ketika mulai ada rasa-rasa contohnya mulai sakit perut, kembung, begah dan lain sebagainya. Nah, otomatis kita larinya pertama itu ke dokter ya. Jadi yang pertama solusinya adalah minum obat atau herbal itu teman-teman ya. Kalau obat, rekomendasi saya adalah obat dari dokter ya. Kalau herbal silahkan ya, karena herbal yang alami itu bisa dari makanan sebenarnya. Seperti yang saya gunakan juga seperti itu. Oke, jadi pertama adalah minum obat atau herbal. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan terapi teman-teman ya. Terapi yang bersifat pembiasaan diri kita, yaitu mulai dari kita memahami ya karakter apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis ya. Kita berusaha memahami. Nah, kemudian kita berusaha menyadari dengan diri kita, yang akhirnya nanti kita tahu sebab yang pasti itu sebabnya dari apa. Nah, setelah itu baru ya kita melakukan terapi yang tepat solusinya itu. Nah, contohnya ketika saya dulu itu pertama terkena itu memang dari dua hal ya. Pertama dari segi makanan, saya dulu itu over minum kopi, perut kosong ya. Contohnya pagi belum sarapan, cuma minum kopi, kemudian kita berangkat kerja seperti itu. Nah, itu dilakukan bertahun-tahun ya. Nah, itu akhirnya lambung menjadi bermasalah. Itu awalnya seperti itu. Nah, setelah seperti itu, kemudian karena kita sudah berusaha minum obat, minum herbal, kemudian juga belum sembuh-sembuh. Nah, akhirnya menjadi GERD ya. Nah, setelah GERD itu menimbulkan beberapa sensasi. Nah, akhirnya kita anxiety-nya menjadi kena. Kita menjadi cemas berlebih ya. Siapapun orangnya itu pasti juga akan cemas. Karena apa? Rasa yang sangat kompleks, sangat banyak, ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh dengan sensasi. Itu pasti pertama akan takut, apalagi sudah lama nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya tambah takut lagi, akhirnya selalu timbul cemas dan ketakutan. Nah, ketika sudah seperti itu ya, akhirnya pikiran mulai berpikir negatif ya. Contohnya, wah jangan-jangan ini nggak bisa sembuh, jangan-jangan ini misalkan sedang pusing berat ya, jangan-jangan terkena kanker otak, jangan-jangan ini itu dan lain sebagainya ya. Yang akhirnya akan direspon oleh tubuh ya, oleh lambung terutama, ini menjadi semakin naik asam lambung. Nah, ketika sudah seperti itu ya, itu yang namanya psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh tubuh kita ini akan direspon ya, akan direspon oleh tubuh kita. Jadi apa yang di pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika sudah seperti itu, ini makin ruwet lagi, makin berputar-putar lagi. Nah, kemudian setelah seperti itu ya, karena kita sudah sedikit tahu tentang sebabnya, nah kemudian solusi yang berikutnya, kita menerapkan terapi. Contohnya pola makan kita rubah ya, dari yang dulunya mungkin tidak teratur menjadi lebih teratur. Kemudian dari segi pola hidup ya, kita rubah juga. Yang dulunya aktivitas tanpa batas istilahnya ya, nah kita batasi, kita harus istirahat cukup itu. Nah, kemudian solusi yang terakhir ini adalah ini teman-teman, apapun yang terjadi di dalam diri kita ini adalah atas kehendak
Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu di saat kita terkena gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, ya kita harus mendekatkan diri ya untuk memohon kesembuhan ya. Jadi tip yang berikutnya ya, ini adalah lebih banyak mendekatkan diri teman-teman. Nah, mendekatkan diri itu dengan cara bagaimana itu? Ya dengan cara meningkatkan rajin beribadah, kemudian banyak berdoa ya, banyak mungkin berzikir, banyak sholawat, banyak membaca ayat-ayat suci dan lain sebagainya itu. Nah, selain itu, ini juga secara psikologisnya ya, untuk membuat supaya perasaan kita ini lebih tenang ya, lebih nyaman, lebih damai. Nah, ini ada satu tip ya yang spesial ini. Ini adalah sumeleh nrimo ing pandum, teman-teman. Apa itu sumeleh nrimo ing pandum? Sumeleh nrimo ing pandum itu bahasa Jawa, teman-teman, yang maknanya itu selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas, teman-teman. Jadi asam lambung ketensiatif psikosomatis ketika kita sudah terima ya, kita terima dengan syukur ya, kita mensyukuri apa adanya ya, kemudian kita ikhlas menjalaninya, bahkan pasrah terhadap yang Maha Kuasa. Nah, itu akan menjadi lebih cepat sembuh, teman-teman, karena dari segi emosi kita akan terkendali ya, dari segi pikiran kita akan menjadi lebih plong. Nah, dengan seperti itu maka penderitaan kita ya untuk asam lambung ketensiatif psikosomatis itu akan semakin membaik. Nah, kemudian yang terakhir, kita tambah melakukan aktivitas seolah-olah kita itu normal, teman-teman ya. Memang faktanya juga normal ya, karena ketika setelah kita dicek secara medis oleh dokter kan kita orang sehat itu, maka kita paksakan saja, kita lakukan saja aktivitas normal gitu. Nah, walaupun masih tertatih-tatih ya, karena masih banyak sensasi, tapi itu masa bodoh aja, masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat. Begitu mindsetnya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, kiranya itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi ya di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.